Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai test plan dari sistem kami. Yang pertama itu adalah fitur transaksi yang dikerjakan oleh Sarasian dan yang akan ditesting oleh Rifka Ulisreka. Pada fitur transaksi ini dimulai dari testing yang pertama yaitu dengan method get. Di sini yang akan diuji sesuai dengan dokumen yang sudah dibuat oleh saudari Sarah, yaitu pada method get jika berhasilnya itu data dari transaksi akan dapat ditampilkan dan kegagalannya itu data tidak ditampilkan. Selanjutnya untuk method get yang berdasarkan ID data yang ditampilkan berdasarkan ID yang dimasukkan oleh pengguna. Kegagalannya yaitu data tidak ditampilkan berdasarkan ID yang diminta. Selanjutnya untuk metode post pada fitur transaksi ini, yang akan diuji yaitu penambahan datanya, apakah data akan dapat masuk ke database, dan kegagalannya data tidak dapat masuk ke database. Lalu untuk selanjutnya metode put yang sudah dikerjakan oleh Wiranda, yang akan diuji yaitu jika kita ingin mengubah data transaksi, maka data yang ada pada database akan berubah. Kegagalan untuk fitur ini, data yang diubah tidak berubah pada database. Yang selanjutnya, metode delete transaksi yang akan diuji dengan memasukkan ID data mana yang akan dihapus. Jika berhasil, maka data tidak ada lagi di database, lalu untuk kegagalannya, data tidak dapat dihapus. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sarah. Kemudian, selanjutnya, untuk fitur inventaris. Yang pertama, metode get inventaris yang telah dibuat dokumennya oleh teman saya, Ulion Pardede. Nah, pada metode get inventaris, keberhasilannya data berhasil ditampilkan, namun kegagalannya data gagal untuk ditampilkan. Kemudian metode get dengan ID inventaris, masih dengan teman saya programmernya Ulion Pardede. Pada get ID ini, data berhasil diambil berdasarkan ID-nya, dan kegagalannya data gagal untuk diambil. Kemudian untuk metode post inventaris, programmernya masih sama, Ulion Pardede, bahwa data berhasil di-add, untuk kegagalannya data gagal untuk di-add. Kemudian untuk metode put inventaris dengan programmer sesuai dan datanya sesuai dengan yang didokumen oleh Alex Manuel, pada bagian inventaris yang put ini data berhasil diedit, kemudian kegagalannya data gagal diedit. Kemudian metode delete pada inventaris oleh Alex, pada data ini keberhasilannya data berhasil di-delete dan kegagalannya data gagal untuk di-delete. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ulion. Selanjutnya itu ada fitur pengguna. Di sini programmernya adalah Novita Utapia. Ketika dia menggunakan metode get, maka testing berhasil adalah pengguna akan muncul atau pengguna akan ditampilkan. Yang kedua itu dengan menggunakan get ID. Keberhasilannya adalah dia dapat menampilkan pengguna berdasarkan ID-nya. Dan kegagalannya adalah tidak dapat ditampilkan berdasarkan ID-nya. Selanjutnya ada dengan menggunakan metode delete, yaitu keberhasilannya ketika pengguna tersebut tidak ada lagi dalam database. Kegagalannya adalah gagal dalam menghapus pengguna. Selanjutnya ada menggunakan metode put. Di sini dengan menggunakan metode put yaitu untuk mengupdate. Maka keberhasilan dalam testingnya adalah pengguna tersebut dapat berhasil diupdate data dirinya. Kegagalannya adalah ketika pengguna tersebut tidak dapat diupdate. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novita Utapia. Berhubung teman kami Novita Hutapea tidak dapat gabung pada Zoom ini karena sedang berhalangan jaringan, untuk Novita Hutapea mendapat bagian untuk testing pada
fitur pengguna, method post, dan juga pada fitur registrasi, method post. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alex. Untuk metode put change password, di mana programmernya adalah Rifka. Untuk metode ini diuji sesuai dengan yang ada di dokumen. Kemudian data yang ditampilkan jika berhasil, maka password akan berubah. Namun jika gagal, maka tidak dapat merubah password. Kemudian dilanjutkan oleh Novita. Wiranda. Kemudian pada bagian metode post login yang dibawakan oleh programmer Rifki Siregar, saya sebagai testernya. Pada metode post login akan ada keberhasilan di mana user dapat masuk kepada halaman web dengan adanya data yang telah di-entry. Namun ada beberapa case di mana data yang telah di-entry akan tetap dilakukan validasi. Begitu juga dengan metode post logout, di mana dibawakan oleh programmer Rifka Siregar dan saya sebagai testernya. Keberhasilan yang didapat pada metode post logout adalah pengguna yang telah berhasil login akan mendapatkan kondisi di mana dia dapat keluar dari web dengan data yang telah keluar pula. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Alex. Selanjutnya adalah metode get aktivitas, di mana ini dikerjakan oleh Rifka Siregar dan testernya adalah saya. Untuk metode ini, untuk keberhasilannya maka akan menampilkan aktivitas ataupun histori pengguna ataupun user yang akan disimpan di dalam database. Namun jika gagal, maka aktivitas dari user ataupun pengguna tidak dapat tercatat atau tersimpan di dalam database. Kemudian metode delete aktivitas, jikalau dia berhasil, maka akan menghapus aktivitas ataupun histori yang dilakukan oleh user. Dan jika gagal, maka tidak dapat menghapus histori ataupun aktivitas yang dilakukan oleh user. Sekian dari pembagian tester untuk setiap fitur kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.